Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hidayat Dokter guys. Kali ini gue mau ceritain kisah nyata tentang anak indigo yang sempat menikah selama 5 tahun 5 tahun yang sempat menikah dengan kuntilanak. Oke. Ini kisahnya dari jurnalis Ninis Putri Harapan. Oke. Hari Minggu tanggal 7 April 2019 jam 9.17 menit WIB. Oke. Jadi pria ini dinikahi kuntilanak selama 5 tahun. Wah. Bayang guys. Tapi anak ini anak indigo ya. Fenomena percintaan antara manusia dan makhluk halus sudah pernah terjadi beberapa kali ya, digosipkan dan digosipkan ya publik. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain kayak gitu juga guys. Peristiwa tersebut pastinya menghebohkan banyak orang, pasti banget. Bisa manusia menikahi makhluk halus, makhluk gaib, makhluk astral ya kan? Oke. Peristiwa tersebut pastinya menghebohkan ya pasti ya, dan membuat mereka penasaran kenapa hal yang dianggap bisnis itu bisa terjadi. Pasti bingung ya. Ada salah satu peristiwa mengenai hubungan percintaan manusia dan makhluk halus yang melibatkan anak indigo asal Surabaya bernama Nano. Jadi anak indigo itu anak yang peka terhadap makhluk gaib ya, makhluk astral yang bisa melihat dan merasakan kehadiran makhluk-makhluk seperti itu. Itulah anak indigo. Kisahnya ini mungkin akan membuat bulu kuduk Anda merinding, menjadi takut. Karena pasalnya dia sempat menikahi makhluk halus yaitu kuntilanak selama 5 tahun, kata gue bilang 5 tahun ya, dan sekarang sudah bercerai. Jadi pas 5 tahun itu dia bercerai lagi sama kuntilanaknya. Ada aja hancur kalau gini. Bercerita kalau dirinya bertemu dengan mantan istrinya yaitu saat dia masih sampai berusia 12 tahun guys. 12 tahun ya. Gile. Dari kecil memang sudah bisa melihat makhluk halus si anak indigo ini, si Nano tadi ya, namanya Nano ya, Nano. Waktu itu saya menjadi ceritanya nih, ceritanya si anak indigo ini yang menahan. Waktu itu saya sedang berjalan dan ada tabrakan di jalan. Yang ditabrak saat kecelakaan itu cewek yang saya nikahi ini, yang anak itu maksudnya gitu ya. Dan saya melihat seperti ada kabut atau asap dari kepalanya yang sang korban yang meninggal ditabrak itu. Kata Rano, saat berhasil diwawancari oleh masyarakat sekitar atau wartawan ya yang ada di tempat itu ya. Wanita yang meninggal itu diketahui berumur 20 tahunan guys. Ini masih muda banget. Kondisi kepala yang akibat ledakan tersebut. Namun yang anehnya adalah Nano mengatakan kalau dia melihat wujud wanita itu dengan kondisi yang masih utuh. Kok aneh ya? Padahal kan udah ditabrak. Kok kondisinya masih utuh? Tubuhnya segala macam ya. Harusnya kan ambiar. Dan terlihat cantik malah. Si Nano melihatnya begitu.
Dia pun sampai merasa kalau sudah besar ingin menikah dengan wanita yang cantik seperti dia. Jadi saking si anak itu si Nano itu melihat pas kecelakaan itu terjadi si perempuan itu ya, dan dia melihat wanita itu kondisinya masih utuh dan sangat cantik menurut Nano. Jadi mungkin tipikal cewek yang disukai Nano itu kayak yang korban yang pertama tertabrak gitu. Susah ya gue ngomongnya, beberapa kali gue ngomong kayak gini di vlognya. Itu kan guys, yang benar dapat gift sabun gift. 2 hari setelah kecelakaan, saya bertemu dengan cewek itu. Lah kok bisa? Kan harusnya udah lewat dong. Dan saya langsung bilang sama mama kalau saya ketemu sama cewek yang meninggal gara-gara kecelakaan itu. Mama pun nggak percaya. Ya pasti ya, namanya ya mungkin lah orang yang udah meninggal terus bisa ketemu lagi sama dia. Kalau cewek itu datang kepada si Nano, sampai akhirnya Nano dibawa ke Kiai karena menurut si orang tua mungkin Nanonya agak depresi ya, agak apa ya begitulah, apa namanya, bukan depresi apa sih namanya, coba guys berarti lupa ya, lupa agak apa sih ya, adalah pokoknya itu. Dan ternyata Kiai tersebut mengatakan kalau mata batin Nano sudah terbuka. Jadi mata batin Nano itu sudah terbuka di saat kejadian kecelakaan tersebut. Dari situ Nano mulai sering melihat makhluk halus dan mengaku di awal dirinya takut. Di awal dirinya takut memang ya, dia mengaku awal-awal dia takut banget jadi bisa melihat makhluk halus gitu ya. Karena kan dia jadi anak indigo gitu. Semenjak kecelakaan yang dialami wanita tersebut, setiap wanita itu datang pasti ia lari. Awal-awalnya dia takut memang. Oke. Pria itu juga mengatakan kalau pria itu maksudnya Kiai itu ya, mulai dekat dan apa namanya, sebentar guys, mulai dekat dengan makhluk halus itu ketika ia sering dibantu. Bantunya itu ketika saya lagi nggak punya uang, lalu dia datang dan setiap datang pasti saya nggak lama langsung dapat uang. Jadi si wanita tersebut itu mungkin memang si anak ini mungkin memang suka juga sama si Nano ini ya. Jadi apa yang bisa anak itu bantu pasti bakal bantu buat si Nano. Makanya tiba-tiba pas Nano nggak punya uang, langsung dia datang. Tiba-tiba dia datang, saya nggak tahu, langsung dapat uang. Pokoknya ada uang aja di mana gitu. Tiba-tiba ada orang lewat kasih tahu saya, itu kata Nano, uang padahal nggak kenal. Dan tiba-tiba di saku saya ada uang. Jadi maksudnya uang, saya nggak punya uang, si Nano itu nggak punya uang. Dan tiba-tiba dia ngerogoh kantongnya sendiri, tiba-tiba di kantongnya itu ada uang. Jadi memang dia saat nggak punya uang dan butuh uang, tiba-tiba sang kuntilanak itu datang membantu si Nano untuk memberikan uang secara mistis kayak gitu. Tiba-tiba di kantongnya ada uang aja. Gitu ya guys. Gila, itu apa ya, yang gak masuk di akal sih, tapi ini memang dokumentasi ya, yang pengalaman nyata sampai ditulis di dokumentasi. Kebetulan ekonomi keluarga si Nano memang waktu itu memang lagi kurang. Artinya memang
memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan makhluk halus tersebut ketika ia sudah lulus sekolah pada umur 17 tahun ya, 17 tahun udah identitasnya, jadi udah besar lah. Nano mengatakan bahwa cara dirinya berkomunikasi dengan wanita itu adalah dengan datang ke alamnya. Jadi si Nana itu kalau apa namanya berkomunikasi langsung ke kuntilanak itu datang ke alam kuntilanak, bukan ke alam manusia. Gitu guys. Salah satu orang indigo yang juga temannya Nano, Furi Harun, namanya Furi Harun, mengatakan bahwa sudah banyak kasus-kasus percintaan antara manusia dengan makhluk halus. Pernikahan di antara Nano dan kuntilanak ini juga dikatakan terjadi melalui mimpi. Jadi di mimpi, jadi nikahnya itu di mimpi. Nah itu mimpinya itu mungkin itu si Nano itu masuk ke alam kuntilanak tersebut. Nano dibawa ke rumah si makhluk halus, lalu ijab kabul seperti biasa dengan berhubungan ya. Di dalam mimpi itu berhubungannya. Mereka berhubungan dari tahun ya pokoknya dari tahun 2011 sampai 2016 yaitu makanya 5 tahun kan dia menikah sama kuntilanak. Kata si temannya si Furi itu, Furi cerita ke Nano ya. Furi juga menjelaskan kalau mereka manusia dan jin memang bisa berkomunikasi di dunia nyata. Namun untuk ritual pernikahan dan berhubungan badan itu melalui mimpi. Jadi berhubungannya melalui mimpi guys. Dan tapi merasakan yang menikahkan mereka juga bapak dari si jin yang kuntilanak itu. Ya kuntilanak itu jin ya. Nah, namanya aja. Mereka itu memiliki perasaan juga, seperti perasaan cemburu, dan pastinya fenomena ini bisa dikatakan berbahaya. Pasti bahaya karena kita berada di dunia yang berbeda sama dia. Tidak baik untuk manusianya. Namun kembali lagi motivasi kenapa peristiwa ini bisa terjadi itu apa? Ada yang memang ingin sakti punya kelebihan apa saya pokoknya sakti lah ya, kalian tahu ya, meningkatkan ilmu dan lain-lain. Jadi motivasi berbeda-beda tambahnya, kata si Furi. Nah untuk mewawancarai Kiai Ikrom yang tadi Kiai yang biasa dibaca, yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum pernikahan antara manusia dan jin. Beliau berkata dalam surat Al-Kahfi ayat 10 bahwa jin itu memang memiliki keturunan dan maka dari itu mereka bisa menikah. Oh gitu guys, gitu ya. Jadi ini kata Kiai Ikrom dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Jadi itu diperbolehkan. Ada beberapa imam ya yang pasti jin Islam gitu. Ya, sepengetahuan gua kalau salah atau ya benar, kalau nggak salah mau menyimakkan, setahu gua apa ya? Diperbolehkan atau enggaknya itu gue juga nggak tahu sih. Ada beberapa imam seperti Imam Malik yang mengatakan kalau dalil Quran hadis yang memperbolehkan dan melarang pernikahan manusia jin itu tidak ada. Namun sebaiknya melarang hal tersebut. Lalu juga ada Imam Syafi'i dan murid-muridnya yang juga melarang pernikahan manusia dan jin karena kita sebagai manusia itu sudah jelas diberikan jodohnya sesuai dengan jenis masing-masing. Jelas Kiai Ikrom jelaskan kepada Kiai Ikrom ini tuh. Jadi ya kalau gue sih iya sih memang manusia ya nikah sama manusia gitu ya.
gue ya. Ia juga menambahkan kalau jenisnya manusia dan jenisnya jin itu berbeda. Maka ketika ada pernikahan di alam yang berbeda, mayoritas ulama itu tidak memperbolehkan. Gitu guys. Ada sebagian kecil yang memberikan hukum makruh, artinya sebaiknya ditinggalkan karena cukup mengkhawatirkan, bahaya. Bagaimana orang bisa bahagia jika tidak menikah dengan istri-istri? Betul banget. Jadi manusia ya sama manusia kan. No jin, no love jin. So Inggris dulu banget. Dan ini tidak hanya untuk kebaikan manusianya juga, tapi untuk kebaikan si jinnya juga. Saya tidak menolak bahwa ada cerita pernikahan manusia dan jin, jadi biarkan saja. Namun bagi saya secara hukum tidak diperbolehkan karena sebaik-baiknya jin dalam Al-Quran dikatakan bahwa mereka adalah lawan kita. Itu kata Imam Syafi'i dan para ulama. Gitu guys. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah. Jika gua ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Oke. Segini dulu vlog dari Hidayat Tampil. Live, no cut, no edit. Kisah anak indigo yang sempat menikah selama 5 tahun dengan kuntilanak. Oke. Ini dari Oke Lifestyle. Oke Lifestyle. Sorry agak Oke. Jurnalisnya Ninis Putri Harapan. Oke, thank you Ninis. Gue bacain dokumentasinya. Oke guys, sampai sini dulu perjumpaan kita di vlog kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih juga yang udah like subscribe, dan jangan lupa like subscribe bagi yang belum like subscribe channel Hidayat Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.